Juga tahun depan kan kami akan melakukan rekrutmen sekitar 190.000 orang petugas sensus ekonomi 2026. Kami juga tadi menawarkan untuk mahasiswa-mahasiswi ITB bisa ikut berpartisipasi menjadi petugas sensus ekonomi 2026 karena ini sekali tidak hanya untuk menambahkan pengalaman, tetapi ini juga untuk memperluas wawasan langsung memiliki pengalaman lapangan dan bahkan nanti juga mendapatkan gaji dari menjadi petugas sensus ekonomi dan sekaligus mendapatkan SKS. Jadi bisa dikonversi menjadi SKS nanti pada saat menjadi petugas sensus ekonomi. Jadi tentunya dengan terbuka peluangnya yang 190.000 petugas sensus ekonomi 2026, kami mengajak mahasiswa-mahasiswi ITB dan mahasiswa-mahasiswi dari universitas lain untuk berpartisipasi dan bergabung dalam rangka kita bisa menyukseskan sama-sama pelaksanaan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, salam lestari. Selanjutnya salam Universitas Gadjah Mada atau salam UGM. Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global. Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik. Ini bisa diperhitungkan. Jadi kadang-kadang ada kepala negara itu yang malah nyamperin kita, bukan kita yang nyamperin mereka, mereka yang nyamperin kita. Jadi ini saya titip ya, nanti kalau balik ke Indonesia ya nanti kita mungkin bisa mengajar di kampus-kampus kita, di pondok-pondok kita. Soalnya sekarang di pondok-pondok udah mulai kita masukin ini juga pembelajaran coding dan AI. Kemarin saya posting di Instagram juga bagaimana kita ini pakai AI di pesantren-pesantren. Kita kan dari awal ngomongin AI, kripto, blockchain, dan pastinya kebanyakan di umur-umur yang produktif seperti ini. Terus ini jadi kesempatan untuk menaikkan produktivitas nasional dan nanti 2045 Indonesia emas. Orang Filipina banyak diterima di mana-mana karena dia bisa bahasa Inggris. Kita diminta, jutaan tenaga kita diminta. Di Eropa minta pekerja hotel, kafe, restoran. Dia minta 1 juta tiap tahun. Kepala-kepala negara, pemerintah dari Eropa nanya ke saya, can you send? Hotel-hotel dia sekarang gak ada yang kerja. Restoran-restoran kewalahan. Rakyat mereka tidak mau kerja sebagai pelayan. Dan mereka terkesan katanya orang Indonesia ramah-ramah. Ya, berarti kita harus didik mereka bahasa. Ada yang bahasa Inggris, mungkin paling banyak di Eropa. Mungkin juga kita didik bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea. Juga kita diminta perawat untuk rumah sakit dan untuk caregiver, untuk orang tua di sana. Nggak ada yang mau jadi perawat. Kemudian yang kedua adalah matinya akal sehat, di mana kita melihat sekarang ini teknologi digital itu ternyata tidak membuat manusia semakin cerdas, tetapi membuat manusia semakin culas. Kita bisa baca dalam bukunya Frankenfurt, World Without Mind, terjemahan bebasnya kira-kira dunia tanpa otak. Yang di situ kita melihat bahwa penggunaan teknologi digital, termasuk sekarang AI itu, seringkali tidak membuat manusia semakin arif dan bijaksana. Dia tidak semakin cerdas, tapi semakin culas. Fur menyebut ada 2 gejala yang membuat kenapa manusia tidak cerdas itu. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan virality virus atau virus viralitas, di mana orang itu ingin supaya viral,
ingin supaya dia menjadi terkenal. Dalam konteks ini, Twenge menyebut istilah yang disebut dengan narcissism epidemic. Jaga milik atau hak yang kita miliki. Kalau sudah punya surat sertifikat tanah hak milik, jaga baik-baik karena bisa saja dipalsukan. Tadi canggih cara-caranya, suka di luar dari yang kita bayangkan begitu. Nah, yang spesial kali ini juga diserahkan bentuknya sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini lebih aman karena sudah masuk langsung ke dalam database, bisa diakses oleh siapapun sehingga jauh lebih sulit untuk diduplikasi, dipalsukan. Ini keuntungan, salah satu keuntungan sertifikat elektronik. Tetapi sekali lagi, bagi yang sudah memiliki apakah sertifikat yang masih berbentuk buku maupun elektronik, jaga baik-baik, jaga pekarangan kita baik-baik. Tetapi jika ada yang sudah menjaga itu dengan baik, masih juga diserobot, masih juga dizolimin oleh siapapun, jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut, datang langsung ke kantor-kantor ATM BPN yang ada di daerah, termasuk juga di kantor pusat ini. Dengan demikian kami bisa tahu masalahnya apa, segera melakukan langkah-langkah dan mudah-mudahan bisa mencegah terjadinya kerugian dan termasuk juga kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara. Kementerian Agama itu meskipun anggarannya 86 triliun, tetapi untuk pendidikan keagamaan bukan sekian, hanya 36 triliun. Tetapi 36 triliun itu untuk dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, termasuk pendidikan tingginya. Apakah seluruh rakyat Indonesia paham itu? Kan tidak. Sementara kalau kita bilang SD, SMP itu kewenangannya pemerintah kabupaten kota, SMA pemerintah provinsi, APBD provinsi, dan perguruan tinggi itu pemerintah pusat. Tapi kalau kita berbicara madrasah aliyah, kemudian sanawiyah, ibtidaiyah, sampai RA di bawah, itu semua dari Kementerian Agama. Bahkan kalau kita berbicara yang swastanya, ya Allah, ikhlas beramal, swadaya. Maka wajar kalau ibu bapak menyampaikan kepada kami, butuh regulasi yang menguatkan ibu bapak sekalian. Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Ya, itu video lama 2016 dengan izin Allah Subhanahu wa taala kurang lebih ya. Waktu itu jajal fitur transfer antar pengguna supaya nggak kena admin bank. Nah, lagi nyuruh-nyuruh jajal, kita ngomong-ngomong lah tentang doa gitu. Dan transfernya juga insya Allah bukan ke saya, tapi ke list daftar-daftar lembaga-lembaga amil zakat, termasuk KPPA Darul Quran. Nah, saat itu saya bercanda, ayo nih yang mau didoain khusus, bayar gitu, sejuta. Ya emang salah juga saya, ngapain juga bercanda gitu. Tapi kan emang biasa bercanda, misalkan kayak saya bercanda, ayo nih siapa yang mau pergi haji, pergi umroh, dah ibu-ibu, gak usah bayar. Yang bayar suaminya. Atau saya bercanda, nah saya mah kalau makan gak pernah bayar, ke mall gak pernah bayar, kalau ke pasar gak pernah bayar. Terus saya jeda gitu, jadi aja biar orang bingung. Tapi habis itu saya ngomong, yang bayar bini gitu. Nah habis itu dibawa kepada ceramah gitu. Oh, udah bilang tadi? Iya, udah ngaku dia? Iya, dan itu sudah ada rencana untuk program. Berapa dia bilang? 70 triliun yang sudah dibalikan. Oh, yang dibalingin, Iya, dan cadangan. Itu sih sebetulnya nggak ada bang ya. Berarti uangnya sebenarnya belum dikasih ya Pak? Dia pernah ngajuin anggaran, belum kita anggarin, terus dibalikin. Jadi katanya disiapin sama Pak Prabowo Pak itu 100 triliun itu, berarti belum ada. Berarti bentuknya cuma anggaran ya Pak? Belum. Maksudnya Belum dianggarkan. Setahu saya belum dianggarkan. Jadi nggak ada uang. Kalau yang 28 sisanya Pak? Yang mau saya kejar malah mereka kan dianggarkan 71 triliun nih tahun ini. Yang sudah ada itu serap apa enggak? Kan baru 30% sekarang yang serap sampai data-data yang saya punya. Mau difokusin kemana Pak? Belum tahu, nanti kita bikin. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah atau tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober dari dulu dan anak-anak sekarang surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus.
Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplos-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Kecuali pada orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga membaik, daya beli itu yang ini. Ini kita konsumen ini turun, karena ekonomi buruk, ketika ekonomi bagus bisa naik lagi. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, pemerintah kelihatan nggak solid, pemerintah kelihatan gampang untuk dipecah belah, gampang untuk diadu domba. Yang tiang penopang pemerintah ini nanti gampang digergaji. Kenapa? Supply aja ke Pak Purbaya terus, interview aja dia terus. Hari ini si A kena setrum, besok si B kena sengat, besok si C kena bakar gitu. Besok si D kena setrap gitu ya. Tapi kan kalau lama-lama dibiarkan begitu, nah pemerintah ini akan saling baku tikam satu sama lain kan di depan publik. Jadi guru yang belum D4 atau S1 itu kita berikan kesempatan kuliah. Ini terobosan juga, pertama kali, belum pernah diadakan sebelumnya. Dan mereka mendapatkan beasiswa per semester 3 juta. Terbuka untuk semua guru? Terbuka untuk semua guru, negeri dan swasta. Tahun ini 12.500. Tahun depan 150.000 guru. Karena dalam catatan kami lebih dari 200.000 guru itu belum D4 atau S1. Nah, dan karena itu kita usahakan supaya mereka berkesempatan untuk studi lanjut D4 atau S1 di kampus-kampus yang kita tentukan. Kampusnya ini kita dapatkan data dari Kemendikti Saintek, karena sistem kuliahnya kan RPL, rekognisi pembelajaran lampau, sehingga mereka tidak harus menempuh semua mata kuliah. Pengalaman mereka mengajar dan pendidikan sebelumnya itu diakui 70% dari total SKS.